Son of God gave his life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the moon and see Christ the Lion away. What a glorious dawn! Fear of death is gone, for we carry his life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for his own. Every knee will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss! The Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Behold the man upon the cross, my sin upon his shoulders.
that held him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. No gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I gain from His reward? I cannot even answer. But this I know with all my heart, His wounds have paid my ransom. How deep the Father's love for us, How vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa kita akhirnya Tuhan izinkan masuk pada bulan September 2022, dan selama bulan September dan Oktober kita akan memulai sebuah seri baru, seri perumpamaan Tuhan Yesus tentang Kerajaan Allah. Hari ini saya akan mulai dengan seri yang pertama, yaitu tentang penghakiman akhir zaman, yang akan diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, hamba sungguh bersyukur bahwa kebenaran ini, kebenaran tentang penghakiman terakhir, perumpamaan tentang akhir zaman, perumpamaan tentang bagaimana Engkau memisahkan apa yang menjadi milik-Mu dan yang bukan milik-Mu, sungguh-sungguh telah memberkati hamba lebih dahulu sebelum menjadi berkat untuk semua Bapak Ibu yang mendengarkannya. Hamba berdoa supaya tidak satu pun di antara kami yang terlewatkan mendapatkan berkat kekal melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Tidak saja hanya mendengarkannya, tapi mengalami perubahan hati, mengalami persiapan hati untuk menyambut kedatangan-Mu kembali. Berkatilah kebenaran firman Tuhan ini untuk kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Bapak Ibu yang sudah lama tinggal di Amerika mungkin ingat peristiwa yang sangat mengejutkan yang terjadi bulan November tahun 1999. Hal ini terjadi di courtroom atau di ruang sidang di Las Vegas ketika sepasang suami istri sedang bersidang untuk pengadilan memutuskan perceraian mereka. Dan di depan hakim dan semua saksi yang ada, mereka berdua menyortir atau memisahkan Beanie Babies di lantai ruang court. Bapak Ibu tahu ini Beanie Baby, mungkin Bapak Ibu ada yang tidak tahu. Beanie Baby ini adalah boneka-boneka kecil yang dikumpulkan mereka selama mereka menikah. Dan itu harta yang paling berharga untuk mereka, sehingga ketika mereka bercerai, Beanie Babies itu ditaruh di lantai ruang sidang, dan disitulah mereka menyortirnya satu persatu, mana milik suami, mana milik istri. Kalau lihat kisah ini memang rasanya lucu, aneh, menggelikan, menyakitkan, menggemaskan, antik, dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu tahu harga Beanie Baby sekarang memang sangat mahal.
Ada yang satu biji harganya bisa 2.000, ada yang bisa 35.000, tergantung jenisnya, khususnya Beanies Baby yang mereknya TY. Nah, Bapak Ibu, kisah sortir Beanie Babies ini memang lucu, memang antik, memang mengesankan. Tapi hari ini kita akan belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mensortir, memisahkan apa yang menjadi miliknya dan apa yang bukan menjadi miliknya. Kisah perumpamaan ini sesuatu yang sangat serius karena bicara soal kekekalan, bicara soal kerajaan sorga, bicara soal akhir zaman. Dan hal ini disampaikan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya yang ditulis dalam Matius pasal 24 ayat 3. Saya bacakan untuk kita. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Berdasarkan pertanyaan para muridnya ini, Tuhan Yesus memberi jawaban yang cukup panjang dalam pasal 24 dan pasal 25. Nah, perikop kita hari ini sangat penting karena kita sedang hidup di ujung zaman. Dalam khotbah saya 2 minggu lalu, kalau Bapak Ibu dengarkan serius, semua tanda zaman, bukan semua, hampir semua tanda zaman terjadi satu demi satu secara detail di depan mata kita. Sehingga bagian ini sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti kita sekali lagi, tapi tujuannya untuk memeriksa diri kita, mengoreksi diri kita, meminta Tuhan menyelidiki hati kita. Kita ada di bagian mana? Kita ada di bagian kiri atau bagian kanan? Kita ada sebagai seekor domba atau seekor kambing? Bagian ini bertujuan untuk mempersiapkan hati kita selagi masih ada kesempatan. Masih ada waktu untuk berubah, masih ada waktu untuk memperbaiki diri, masih ada waktu untuk bertobat. Sehingga ada 3 kebenaran besar yang saya ingin bahas untuk kita bersama-sama melalui firman Tuhan hari ini. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus bicara soal perumpamaan tentang akhir zaman, dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, hal pertama adalah Tuhan Yesus sedang berbicara tentang akan ada satu masa pemisahan atau penyortiran. Ayat 31 sampai 33. Saya bacakan untuk kita. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Bapak Ibu, saya suka perhatikan saudara-saudara saya kalau mereka bekerja untuk sortir mutiara hasil panen, mereka akan menempatkan berdasarkan grading, berdasarkan nilai mutiara tersebut. Grading A, grading B, grading C, grading D. Tapi pada waktu penyortiran itu terjadi, mereka akan memisahkan. Tapi semua dari grade A sampai grade D, grade apapun itu semua akan dijual. Nah, dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, tidak akan terjadi seperti itu. Ada satu part yang akan tinggal tetap, tapi ada satu part, satu bagian yang akan dimusnahkan dalam kekekalan. Tuhan Yesus memakai gambaran pemisahan kambing dan domba. Dan ini bukan sesuatu yang asing pada waktu masa Israel kuno. Tuhan Yesus berbicara tentang penghakiman terakhir seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Pada waktu itu biasanya gembala menggembalakan domba dan kambing bercampur secara bersama-sama. Sehingga kalau sampai hari ini Bapak Ibu ke Israel, Bapak Ibu masih bisa melihat pemandangan itu di mana kambing dan domba bercampur digiring bersama-sama di bukit. Tapi ada waktunya ketika kambing dan domba dipisahkan, dan sekali lagi ini gambaran yang familiar pada masa itu. Memang tidak mudah bagi seorang awam, tapi untuk seorang gembala yang biasa menggembalakan kambing domba, ini adalah hal yang mudah. Bapak Ibu, sehingga pemisahan itu pasti akan terjadi. Kapan? Tidak ada yang tahu waktunya.
hanya dikatakan oleh Tuhan pada waktu akhir zaman. Tidak seorang pun tahu. Tidak ada seorang pun mengetahui kapan persis waktunya. Sehingga dari bagian pertama ini kita melihat bahwa sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, demikian pula gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus, akan memisahkan kita dengan mudah dari kawanan kambing dan domba. Kambing akan ditempatkan di sebelah kiri dan domba akan ditempatkan di sebelah kanan. Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang pertama kali ke dalam dunia ini sebagai seorang bayi yang kemudian akan menunaikan tugasnya untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Tapi ketika dia datang kembali nanti, dia akan datang sebagai hakim. Sebagai hakim, sebagai gembala agung yang akan menyortir, memisahkan apa yang menjadi miliknya, itulah domba, dan memisahkan kambing untuk mendapatkan hukuman kekal. Bapak Ibu, sebagai seorang gembala agung, Yesus Kristus akan membagi dua kawanan ini dengan cara yang sangat adil. Tidak ada yang tahu kapan waktunya, tapi penghakiman itu akan segera datang. Hal ini juga bicara soal masalah citra. Daniel pasal 7 ayat 13-14 digambarkan bagaimana Daniel menerima penglihatan tentang anak manusia yang datang di atas awan-awan di langit. Demikian juga di sini, Kristus berbicara bahwa dirinya sendiri akan datang dalam kemuliaannya. Duduk di tahta kemuliaannya, ayat 31, untuk penghakiman yang bersifat universal. Bagian poin ini juga adalah sesuatu yang mudah dilakukan. Menurut karya-karya kuno, tangan kanan itu adalah menggambarkan kehormatan dan tangan kiri disediakan untuk mereka yang tidak layak atau tidak berkenan bagi hakim, bagi gembala agung, bagi Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat bagian pertama ini, mengapa kira-kira domba dan kambing ini perlu dipisahkan? Dalam bagian kedua ini kita akan melihat mengapa gembala perlu sekali untuk memisahkan domba daripada kambing. Istilah domba sering digunakan untuk menggambarkan umat Allah dalam seluruh Alkitab. Bapak Ibu bisa bandingkan Yesaya 53 ayat 6, Yeremia 23 ayat 1, Yohanes pasal 10. Di mana di Israel merupakan satu kebiasaan yang normal untuk memisahkan domba dari kambing pada penghujung hari, pada malam hari. Mengapa mereka dipisahkan? Ada beberapa alasan. Beberapa alasan ini saya akan gambarkan satu-satu sambil kita melihat bagian firman Tuhan dari Matius 25 ayat 31-46 ini. Yang pertama, kambing. Kambing ini dikenal mereka suka bermain. Mereka menyenangkan, tapi kambing ini adalah jenis binatang yang berbahaya, Bapak Ibu. Berbahayanya karena apa? Karena kambing ini merusak. Bapak Ibu bisa mengenal keberadaan kambing ketika ia meninggalkan jejak atau tanda di mana dia pernah datang dengan kehancuran di belakangnya. Kehancuran di sekelilingnya. Kitab Daniel menggunakan sosok kambing untuk kekuatan duniawi yang merupakan kekuatan penghancur. Bapak Ibu bisa lihat dalam Daniel pasal 8 ayat 5-8. Domba hanya akan makan rumput. Tapi kambing, dia akan makan apa saja yang ada di depan mata dia. Apa saja yang ada di depan mata dia akan dia makan selama bisa dijangkaunya. Karena kambing ini tidak dapat memilah-milah apa yang dimakan, kotoran kambing itu dapat mengandung tembaga. Dan kalau domba tidak tahu, domba bisa memakan kotoran kambing dan itu dapat membahayakan domba. Kambing perlu diikat di malam hari, Bapak Ibu. Jika tidak, kambing ini akan mendatangkan malapetaka di antara para domba. Karena kambing ini binatang yang cerdas, mereka selalu mencoba untuk mendominasi domba jika mereka bisa. Mereka selalu bermain trik, selalu mencoba untuk menipu. Sementara domba ini bisa tersesat. Tapi pada umumnya mereka, walaupun mudah tersesat, mereka mudah untuk mendengarkan suara gembalanya. Sehingga biasanya dengan satu gerakan atau suatu suara, gembala akan berteriak dan domba akan kembali dalam kumpulan atau kawanannya. Dengan demikian,
kita boleh melihat mengapa Tuhan membandingkan orang percaya atau umatnya dengan domba dan membandingkan orang fasik dengan kambing. Sementara kambing ini dapat pergi kemanapun dia mau karena dia tidak pernah mengikuti perintah gembala. Dia keras kepala. Jika domba dan kambing berantem atau berkelahi, kambing dapat dengan mudah membunuh mati domba karena kambing ini agresif, dia keras kepala, sementara domba adalah binatang yang lembut. Karena sifatnya yang sangat agresif ini, gampang sekali dia untuk membunuh domba. Bapak Ibu, sama itulah sebabnya di penghujung hari atau di malam hari, gembala akan memisahkan domba dari kambing. Sama seperti yang terjadi dengan hidup orang percaya. Apa artinya bagi kita orang percaya? Mengapa kita perlu dipisahkan? Mengapa kambing perlu dipisahkan dari domba? Karena apa? Kambing dan domba tidak dapat bersatu. Gembala akan memisahkan domba dari kambing demi melindungi nyawa para domba. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai gembala agung, Bapak Ibu. Sebagai gembala agung, seperti gembala memisahkan domba dan kambing di malam hari, Tuhan Yesus akan memisahkan kita dari orang fasik ketika dunia ini berakhir. Ketika masa akhir itu tiba. Ketika hari penghakiman itu tiba di penghujung zaman. Domba ini mewakili orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hidup dalam kelahiran baru, dan hidup menghasilkan buah. Namun kambing mewakili mereka yang menolak Kristus selama dalam dunia ini. Mereka tidak mau percaya, mereka menolak Kristus. Kalau demikian, kira-kira apakah poin ini berarti semua orang Kristen, semua orang yang mengaku diri orang Kristen, semua orang yang datang ke gereja, yang dari kecil bergereja, dan mengaku dirinya orang Kristen adalah domba? Tentu tidak. Kita akan melihat poin ini dalam jawabannya dalam poin ketiga. Selama kita hidup dalam dunia ini, kita akan berdampingan dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Dengan mereka yang disebut kambing. Dengan mereka yang merasa dirinya sudah percaya Tuhan, tapi sebenarnya tidak. Tapi di penghujung zaman kita akan dipisahkan. Dan itu akan menjadi tugas Hakim Agung. Kita memang sudah dipisahkan ketika kita born again. Sebagai orang percaya kita born again, kita lahir baru. Yohanes 3 ayat 3, juga Yohanes 3 ayat 16. Ketika kita memilih menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kados, dipisahkan menjadi orang kudus. Tapi selama kita hidup dalam dunia ini secara fisik, kita masih akan tinggal bersama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dengan mereka yang mengatakan mengenal Tuhan, tapi adalah kambing. Bapak Ibu, sehingga dalam bagian ini jelas Tuhan Yesus katakan dalam Matius 25 ayat 46, orang fasik akan masuk ke dalam kegelapan abadi, sedangkan orang benar akan mewarisi kerajaan yang disiapkan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mendengar kisah tentang Jeep? Bukan mobil Jeep, tapi Jeep itu binatang. Jeep ini adalah keturunan langka hasil pernikahan antara kambing dan domba. Jeep biasanya tidak ada yang bertahan hidup, tapi kalaupun mereka bertahan hidup, biasanya mereka menjadi binatang atau Jeep yang gagal, yang cacat, atau mati. Mereka bisa bertahan hidup kira-kira sampai lahir atau mungkin agak besar, tapi rata-rata mereka tidak bisa menghasilkan generasi berikut atau mandul, sakit-sakitan. Itu karena domba dan kambing dari awalnya mereka tidak punya kecocokan genetik. Domba memiliki 54 kromosom, sedangkan kambing memiliki 60. Kementerian Pertanian di Botswana pernah mengadakan penelitian di laboratorium dengan menghasilkan Jeep. Dan Jeep ini memiliki jumlah kromosom yang aneh. 57 kromosom, jumlah yang ganjil. Sehingga mereka berusaha untuk di laboratorium mengutak-atik bagaimana kambing dan domba dapat dikawinkan dan menghasilkan generasi berikut. Tapi tidak pernah berhasil. Karena apa? Sekali lagi karena perbedaan jumlah kromosom mereka. Mereka berbeda. Karena itu Bapak Ibu, kambing dan domba memang tidak pernah dapat bersatu.
Kambing dan domba tidak dapat menjadi milik bersama. Mereka tidak dapat bersatu, mereka tidak dapat bereproduksi karena mereka berbeda. Itulah gambaran antara orang Kristen palsu dan orang Kristen asli. Antara orang Kristen, orang yang Kristen sungguh-sungguh born again dan dunia ini. Harus dipisahkan. Karena kalau tidak dipisahkan akan merusak. Tidak akan bisa hidup bersama-sama. Tidak bisa menjadi bagian yang bersama. Karena itulah Tuhan Yesus memakai gambaran ini untuk kita semua. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kira-kira gembala bisa memisahkan domba dari kambing? Bukankah mereka mirip? Bapak Ibu, kemiripan kambing dan domba ini bukanlah masalah bagi gembala. Agak sulit memang bagi orang yang bukan gembala untuk membedakan kambing dari domba. Khususnya kita yang hidup di daerah timur, karena kambing dan domba benar-benar mirip. Untuk mereka yang hidup di daerah barat, biasanya lebih gampang karena biasanya domba memang diproduksi untuk menghasilkan wool, sehingga dari bulunya mereka bisa dipisahkan dengan mudah. Kambing dan domba ini benar-benar sama-sama berasal dari subfamily Caprinae. Dan kambing berbeda pada tingkat genetik tadi yang saya bilang. Domba atau Ovis Aries ini memiliki 54 kromosom, sementara kambing yang adalah Capra aegagrus hircus memiliki 60 kromosom. Sehingga memisahkan mereka sekali lagi bagi gembala bukanlah hal yang sulit. Dari mana gembala dapat memisahkan kambing dan domba dengan mudah? Pada waktu penghakiman yang terakhir, Gembala Agung, Sang Juru Selamat kita, akan memisahkan kita juga dengan mudah. Ibrani 13 ayat 20 dikatakan bahwa dia akan mengetahui pemisahannya dengan gampang. Memisahkan mereka, Matius 10 ayat 38. Karena apa? Kambing mengikuti jalannya sendiri, tapi domba mengikuti suara gembalanya. Sekali lagi, kalau begitu bagaimana gembala dapat memisahkan kambing dan domba? Dari dua hal Bapak Ibu. Dari baunya yang pertama, yang kedua dari perilaku mereka. Tidak berarti bahwa semua orang Kristen adalah domba. Mengapa? Karena domba dan kambing sekali lagi sangat mirip. Hanya gembala yang bisa mengenal mereka dengan tepat. Oleh karena itu pada waktu gembala memisahkan pada malam hari tanpa melihat dalam kegelapan, gembala bisa memisahkan dengan mudah dari yang pertama baunya. Bapak Ibu, baunya ini sungguh berbeda. Gembala akan tahu, oh ini baunya lebih amis. Baunya amis, ini kambing. Oh ini baunya lebih enak, ini domba. Dari baunya akan ketahuan. Domba tidak berbau, tapi kambing boleh dikatakan baunya sangat amis dan tajam. Sehingga walaupun malam gelap, gembala sanggup memisahkan mereka dengan mudah. Bapak Ibu, bukankah hal ini adalah hal yang sama? Ketika seseorang mengaku dirinya orang Kristen, akan ketahuan dari baunya. Dari bau hidupnya, menyebarkan bau harum, menyebarkan bau wangi, atau menyebarkan bau busuk, Bapak Ibu. Akan segera ketahuan. Saya ingat saya pernah punya teman sekamar. Dia datang dari satu daerah tertentu dan saya benar-benar tidak tahan dengan baunya. Saya pikir bagaimana saya bisa bertahan tinggal 1 tahun dengan orang ini. Sehingga saya pikir, saya beli parfum, saya beli lotion. Pada waktu itu hanya ada lotion Citra, nggak ada Bath and Body yang harum Citra. Tapi semuanya tidak mempan. Sampai akhirnya saya sampai kepada titik, ini memang bau badan dia. Saya tidak bisa mengubahnya, hanya bisa menguranginya. Bapak Ibu, memisahkan kambing dan domba sekali lagi adalah sesuatu hal yang gampang untuk gembala. Karena dari baunya akan ketahuan, sama dengan orang Kristen. Dari baunya akan ketahuan mana orang Kristen yang asli, mana orang Kristen yang palsu. Yang kedua, gembala akan dengan mudah memisahkan mereka dari perilakunya. Gembala akan gampang melihat bahwa domba adalah binatang yang taat. Ketika dia mendengar suara gembala, dia taat, dia mengikuti perintah apa yang dikatakan oleh gembalanya, tapi tidak demikian dengan kambing. Kambing ini adalah binatang yang sangat melawan, membangkang, tidak mau taat, tidak mau mendengar suara gembala.
Karena itu ada perbedaan antara gembala kambing dan gembala domba. Gembala domba akan melindungi domba dari lingkungan. Tapi gembala kambing akan melindungi lingkungan dari kambing. Karena kambing ini merusak, melawan, dan sebagainya. Demikianlah perbedaan antara orang Kristen sejati dan orang Kristen palsu. Orang Kristen palsu itu seperti kambing. Mereka tidak taat, mereka tidak suka mendengar. Mereka mungkin rajin mendengarkan firman Tuhan, tapi mereka tidak mau taat. Mereka memilih untuk memberontak terhadap suara gembala. Tapi domba sebaliknya, domba adalah binatang yang taat. Ketika dia mendengar suara gembalanya, dia akan ikut. Walaupun dia sudah lari jauh, dia sempat tersesat, dia akan kembali kepada gembalanya. Karena dia mengenal suara gembala. Bapak Ibu, domba mengikuti suara gembala karena domba memiliki relasi pribadi dengan gembala. Pada waktu bayi-bayi domba itu lahir, biasanya gembala mengambil mereka, menggendongnya dan memberi makan domba dari tangannya sendiri. Pada masa-masa bayi inilah domba mengenal gembala, mengenal suaranya, mengenal gerak-geriknya, dan gembala mengenal suara domba itu. Dia mengenal satu persatu secara detail. Walaupun ada 100 domba, dia bisa mengenal perbedaan mereka satu dengan yang lain. Itu domba. Tapi tidak demikian dengan kambing. Kambing ini binatang yang liar, yang ingin mengikuti maunya sendiri. Mereka agresif. Mereka juga binatang yang suka menanduk sana, menanduk sini. Mereka tidak punya relasi pribadi dengan gembala mereka. Bapak Ibu, kambing apapun caranya tidak akan mengikuti siapapun karena dia tidak pernah mendengar suara gembalanya. Sama dengan yang terjadi dengan orang percaya, dengan gembala agung. Gembala agung mengenal dengan pasti yang mana domba saya dengan mudah. Dan gembala agung mengenal yang mana bukan miliknya. Sama dengan domba dan kambing. Domba dan kambing, domba memiliki relasi pribadi dengan gembalanya, tapi tidak dengan kambing. Itulah yang terjadi dengan hidup orang percaya, Bapak Ibu. Kita mungkin bergaul bersama-sama dalam satu gereja, dalam satu persekutuan, dalam satu keluarga. Tapi kita akan dipisahkan dengan mudah oleh gembala agung pada akhir zaman nanti. Yang mana itu domba dan yang mana itu kambing. Yang mana itu orang Kristen sejati dan yang mana bukan. Dari mana? Dari bau dan perilakunya. Bapak Ibu, bau sebobrok apapun, sebusuk apapun kita berusaha menyembunyikan dengan cara yang paling bagus. Dengan memakai berlapis-lapis aluminium foil dan sebagainya. Bau itu akan keluar. Demikian pula dengan perbuatan busuk kita. Tidak akan ada yang dapat menyembunyikan di atas tahta putih itu. Tuhan akan melihat dengan jelas, dengan transparan perbedaan kambing dan domba. Sepandai apapun kita berusaha untuk kambing menjadi domba, kita tidak dapat mengelabui gembala agung. Kita tidak dapat mengelabui hakim di atas segala hakim. Bapak Ibu, karena itu dalam bagian ini ayat 35 sampai ayat 46 Tuhan Yesus menuliskan perbedaan yang secara jelas. Mengapa Tuhan dapat membedakan sebagai gembala agung, dapat membedakan dengan mudah dari bau dan perilakunya. Saya bacakan untuk kita. Ini perbedaan jelas antara kambing dan domba. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk.
Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu, sekali lagi apa yang dimaksudkan dengan bau dan perilaku? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Aku sakit, engkau merawat aku. Aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Bapak Ibu, semua kalimat yang dikatakan Tuhan Yesus ini dapat disederhanakan dalam satu kalimat. Lakukanlah perbuatan baik untuk menolong mereka yang membutuhkan. Menolong saudara yang paling hina di dalam dunia ini. Bapak Ibu, teks ini tidak sedang berbicara tentang keselamatan kekal. Tidak. Karena keselamatan kekal tidak kita dapat karena melakukan perbuatan baik. Keselamatan kekal kita dapatkan karena iman kita kepada Yesus Kristus dan diberikan secara free, secara gratis untuk kita. Tetapi sesudah kita menerima keselamatan kekal itu, kita harus menghasilkan buah. Dan buah itu apa? Buah itu perbuatan baik. Perbuatan baik kepada siapa? Kepada saudara yang paling hina. Saudara-saudara sekitar kita, dalam gereja kita, dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, dalam hubungan satu dengan yang lain. Itulah yang harus kita lakukan. Saudara yang paling hina, kamu sudah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu, orang banyak berpikir, oh aku sudah born again, namaku sudah tercatat di surga. Dan selesai. Mereka hidup untuk diri sendiri. Mereka tidak melakukan yang namanya 10 hukum Taurat. Mereka bilang, oh itu sudah dalam perjanjian lama, tidak berlaku lagi. Mereka hidup dalam kebohongan. Mereka tidak menguduskan hari Sabat. Mereka hidup egois. Mereka mencuri, mereka membunuh, mereka berzinah, mereka bergosip. Mereka seperti kambing yang bertanduk, yang siap menyerang, mengacaukan. Di mana mereka berada, mereka tidak pernah membawa damai sejahtera. Bau mereka mungkin pada awal tidak kecium, bau busuk mereka. Tapi ketika mereka makin bersama-sama dengan kita, satu ruangan dengan kita, kita akan mencium bau busuk mereka. Karena tidak dapat disembunyikan. Kita tidak dapat menyembunyikannya sama sekali. Mereka tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan. Mereka mungkin bilang, oh aku baca Alkitab tiap hari. Aku hafal semua ayat Alkitab. Tapi mereka tidak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak pernah menolong orang lain yang membutuhkan. Mereka tidak punya inisiatif untuk melakukan kebaikan. Mereka hanya mengikuti hukum Taurat. Tidak, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah, dan sebagainya. Tapi inisiatif untuk melakukan kebaikan tidak ada. Mereka tidak punya kesetiaan. Mereka hidup meloncat dari satu tempat ke tempat yang lain. Hidup dalam keegoisan, hidup dalam keserakahan, hidup untuk diri sendiri. Tidak ada buah roh yang dihasilkan. Tuhan Yesus katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mendengar artinya bukan hanya menaruh di sini. Tapi ketika kita melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Mendengar suara Tuhan, mendengar teguran Tuhan. Bapak Ibu, kambing tidak akan pernah mendengar suara Tuhan, suara gembala. Sehingga semuanya akan nampak dari bau dan perilaku. Tidak dapat disembunyikan, tidak dapat berpura-pura. Kekristenan bukanlah agama, Bapak Ibu. Bukan sekedar agama. Tapi kekristenan adalah relasi pribadi dengan Tuhan yang akan keluar, akan nampak dari buah yang kita hasilkan. Sehingga sekali lagi tidak dapat di-fake, tidak dapat dipalsu, tidak dapat dibohongin. Ketika kita mengaku kita born again, tidak sampai di situ. Nama kita sudah dicatat surga, tidak sampai di situ Bapak Ibu. Omong kosong kalau orang bilang, oh saya sudah born again, saya sudah Kristen dari dulu. Tapi hidupnya tidak pernah menjadi berkat untuk orang lain. Hidupnya membawa kekacauan, tidak ada roh perdamaian, tidak ada buah roh kasih, tidak ada buah roh sukacita, damai sejahtera, tidak ada buah roh pengendalian diri, dan sebagainya. Hidup semau-maunya, seperti kambing, hidup sesuka-sukanya, berbau amis. Sekali lagi, buah roh tidak dapat dipalsukan, Bapak Ibu. Saya pernah membaca kisah tentang seorang anak kecil yang melarikan diri dari kamarnya. Tiap kali bapaknya memberikan dia hukuman, dia lari di dalam kamarnya, dia pura-pura masuk dalam kamarnya, tapi dalam kamarnya itu jendela dia itu langsung berhubungan dengan pohon besar di bawah rumahnya. Dia turun dari jendela kamarnya ke pohon besar itu dan bermain di situ. Satu kali bapaknya bilang, pohon ini tidak pernah berbuah, saya tanam bertahun-tahun dan tidak pernah berbuah. Saya akan segera memotong pohon ini.
Waktu anak itu mendengar bahwa bapaknya akan memotong pohon itu, dia pergi bersama temannya membeli sekantong buah apel dan memasang. Dia gantung di pohon itu buah-buah apel itu. Besok paginya ketika bapaknya mau memotong pohon itu, bapaknya kaget. Bapaknya bilang sama mamanya, ajaib sekali. Pohon ini saya tanam bertahun-tahun dan tidak pernah berbuah. Tapi sekarang lihat, dia berbuah. Yang anehnya, ini adalah pohon buah pir. Tapi buahnya ini buah apel. Nah, dari situ bapaknya tahu bahwa anaknya yang melakukannya. Buahnya adalah buah palsu. Bapak Ibu, demikian juga dengan orang percaya. Kita hidup sama-sama di dalam gereja. Firman Tuhan ini Tuhan tidak bicara untuk orang di luar gereja sana, Bapak Ibu, yang menolak Tuhan Yesus. Tidak. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang orang Kristen yang mengaku diri Kristen, mengaku percaya Tuhan Yesus, tapi tidak pernah menghasilkan buah. Inilah ada orang Kristen palsu. Ini adalah kambing yang kelihatannya mirip dengan domba, tapi mereka tidak pernah menjadi bersama. Mereka tidak pernah memiliki kromosom yang sama, genetik yang sama. Enggak. Mereka berbeda, mereka harus dipisahkan. Bapak Ibu, coba bayangkan Tuhan Yesus berkata dengan keras dalam ayat 41. Ia berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk. Enyalah ke dalam api kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Bapak Ibu, kalimat ini persis dengan apa yang ditulis dalam Matius 7. Bagian ini bagian yang paling mengerikan dalam ayat 20 sampai ayat 23. Bapak Ibu lihat satu-satu ayat ini. Tuhan bilang, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Lihat, perilaku, buah, bau, tidak dapat di-fake-kan. Karena semua akan nampak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa? Bukan mendengarkan, tapi melakukan kehendak Bapakku di surga. Bukan yang pintar menghafal ayat Alkitab, bukan Bapak Ibu. Tapi yang pandai untuk melakukannya, yang taat, yang punya hati seperti domba. Pada hari terakhir ayat 22, banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Bapak Ibu, ini karunia-karunia besar, Bapak Ibu. Deretan perbuatan hebat. Tapi tidak dapat disembunyikan dari mata Gembala Agung. Karena apa? Baunya busuk. Kelakuannya pura-pura. Sehingga dalam ayat 23 Tuhan bilang, pada waktu itu aku akan berkata terus terang, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku apa? Kamu semua pembuat kejahatan. Kambing, pembuat kejahatan, palsu, fake, bau busuk. Bapak Ibu, kalimat ini kalimat yang paling mengerikan. Kalau kita mau melihat bagian ini dengan teliti, maka bagian ini merupakan sesuatu yang benar-benar akan menggoncangkan diri kita. Bagian ini akan membawa kita untuk menyelidiki dan bertanya, Tuhan, siapa aku? Siapa diri aku? Apakah aku domba ataukah aku kambing? Apakah aku sudah born again? Kalau memang aku sudah born again, sudah lahir baru, apakah aku sudah menghasilkan buah roh? Apakah aku hidup dalam perbuatan baik? Apakah aku melakukan hal-hal yang Tuhan minta untuk aku lakukan? Mendengar suara gembala. Apakah dimanapun aku berada, aku membawa damai? Aku membawa bau harum Kristus? Aku melakukan perilaku yang menunjukkan aku anak Tuhan? Ataukah sebaliknya? Apa yang keluar dari mulutku dan yang dari perbuatanku berbeda? Karena itu firman Tuhan hari ini membawa kita untuk meminta Tuhan menyoroti kedalaman hati kita. Tuhan, sudahkah saya berbuah? Sudahkah saya hidup dalam kebenaran, menghasilkan buah kebenaran? Penghakiman terakhir itu real, Bapak Ibu. Itu benar-benar akan terjadi masa penyortiran itu, pemisahan itu. Jangan sampai Tuhan mendapatkan kita seperti kambing yang akan dimasuk dalam api kekekalan karena dia tidak pernah mengenal kita. Saya menutup bagian ini dengan sebuah cerita tentang Roy Ortland, penulis buku Anda Tidak Harus Berhenti, yang menceritakan sebuah kisah yang lucu. Dalam sebuah kelas, seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, apakah macan tutul dapat mengubah bintil-bintilnya atau tutul-tutulnya? Semua murid katakan tidak mungkin. Semua murid kecuali satu anak kecil perempuan katakan ya. 3 kali guru itu bertanya, 3 kali anak itu katakan ya, dan semua kelas katakan tidak.
Jadi guru itu tanya, kenapa kamu jawab ya? Apa jawaban gadis kecil ini, Bapak Ibu? Dia katakan, saya tidak tahu mengapa macan tutul yang tidak suka bintil-bintilnya atau tutulnya tidak mau pergi ke tempat lain. Bapak Ibu tahu apa artinya? Gadis itu menjawab dengan tepat dan benar. Macan tutul tidak mungkin mengubah tutulnya, tidak mungkin mengubah lorengnya, tidak mungkin mengubah bintik di tubuhnya. Tapi dia bisa memilih untuk pindah ke komunitas lain, pindah ke tempat lain. Artinya apa? Kita tidak bisa memilih di mana kita lahir, dari mana kita lahir, dari keluarga mana kita lahir, tanggal berapa kita lahir, kapan kita mati dan sebagainya. Tidak bisa. Tapi kita bisa memilih soal kehidupan kekal kita. Kita bisa memilih saya mau menjadi domba atau menjadi kambing. Dengan kata singkat, kita bisa memilih untuk bertobat. Kita bisa memilih untuk mengubah kambing menjadi domba. Kita bisa memilih, Tuhan saya nggak mau jadi kambing. Saya nggak mau jadi orang Kristen palsu. Orang Kristen pura-pura yang tidak pernah punya relasi pribadi dengan Engkau, yang tidak pernah menghasilkan buah. Saya bisa memilih untuk berubah sekarang, selama masih ada waktunya. Mazmur 119 ayat 176 katakan, aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini, sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Bapak Ibu, selagi masih ada waktu, jangan terlambat. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang ingin jadi kambing dan masuk dalam api kekekalan. Waktunya tidak akan lama lagi. Tapi selama kita masih ada waktu ini, bertobatlah. Kalau firman Tuhan hari ini menyatakan, oh aku masih kambing, masih ada waktu untuk berubah menjadi seekor domba, menjadi seorang Kristen sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba terbatas untuk membahas kebenaran firman Tuhan yang sangat dalam dan luar biasa ini. Sesuatu yang akan terjadi, sortir yang akan terjadi di hari akhir nanti, yang hamba percaya tidak akan lama lagi. Beri kami waktu ya Tuhan, orang-orang yang masih Engkau mau selamatkanlah. Bicara, ketuklah hati mereka, ketuklah Tuhan, supaya hati kami masih bisa lembut untuk membuka pintu kami, pintu hati kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak berpura-pura menjadi orang Kristen yang born again tapi tidak pernah menghasilkan buah. Selidiki kami sedalam-dalamnya, karena hanya Engkau, hanya Roh Kudus-Mu yang mampu mengenal kami lebih dalam dari siapa di sekeliling kami yang bisa mengenal kami, bahkan diri kami sendiri. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini membawa keselamatan kekal bagi banyak jiwa yang mendengarkannya. Tuhan tolong supaya kami tidak terlambat mengambil keputusan penting ini. Jika ada di antara Bapak Ibu yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hamba berdoa supaya hari ini mereka mengambil keputusan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika mereka sudah born again tapi mereka menjadi orang Kristen yang gundul, yang mandul, hamba berdoa supaya hari ini mereka bertobat kembali dan hidup untuk menghasilkan buah. Hidup seperti domba, hidup penuh dengan kelembutan hati untuk mendengarkan suara gembalanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Tiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita ingat bahwa Tuhan Yesus telah datang, mati di atas kayu salib untuk kita, mengorbankan tubuhnya dan darahnya demi keselamatan kita umat berdosa. Karena itu mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk makan roti dan minum anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah Kristus. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu, mari kita makan sebagai tanda kita mengenang tubuh Kristus yang terkoyak bagi kita di atas Bukit Golgota. Sesudah itu ia mengambil cawan,
mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Cawan ini adalah gambaran tentang darah Kristus yang tercurah bagi kita di atas bukit Golgota. Tiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita kembali diingatkan akan kasih Tuhan yang sangat besar. Mati demi kita, mari kita jangan pernah menyia-nyiakannya. Tiap kali kita merayakan perjamuan kudus, hati kita dibaharui lagi untuk mengambil komitmen baru, mengikuti Tuhan lebih sungguh lagi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tiap kali kami merayakan perjamuan kudus, tiap kali kami makan roti dan minum anggur, kami tidak sekedar memakan dan meminumnya untuk sesuatu yang merupakan simbol semata, merupakan peraturan gereja semata. Tapi ketika kami melakukan, kami teringat akan kebesaran kasih Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kebesaran kasih Tuhan itu yang telah melakukan segala yang terbaik demi keselamatan kami. Tolong kami untuk hidup dalam pertobatan tiap-tiap hari dan tidak menyakiti hati Tuhan dengan berbagai cara. Kami berdoa supaya tiap kali kami merayakan perjamuan kudus, kami terus hidup dalam pengucapan syukur dan hidup dalam kekudusan. Karena apa yang sudah Tuhan buat bagi kami. Kami akan masuk dalam waktu penantian di mana Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya percaya kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Sekali lagi jangan terlambat, masih ada waktu. Jangan pernah memilih untuk menjadi kambing. Kita masih punya waktu untuk berdoa, bertobat, sehingga hidup kita menjadi seperti domba. Selamat ulang tahun Bu Ina Gama Hayat, tanggal 29 Agustus. Tuhan Yesus memberkati Bu Ina. Mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini, tundukkan kepala kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light